Berikutnya peringatan Hari Buruh diwarnai dengan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Di Sumatera Utara aksi buruh memanas saat massa berniat menyalakan api dan membakar ban bekas. Sementara itu badai PHK yang terus terjadi membuat sejumlah pencari kerja berbondong-bondong mengikuti acara job fair. Tidak jarang ditemui pelamar yang sudah mengirim resume ke perusahaan hingga berkali-kali. Berikut rangkuman berita sepekan selengkapnya. Rangkuman berita sepekan kali ini diawali dengan aksi unjuk rasa buruh di sejumlah daerah. Di Sumatera Utara, aksi buruh memanas saat massa berniat menyalakan api dan membakar ban bekas. Polisi yang berjaga menggagalkan aksi dengan menyita ban bekas yang dibawa oleh massa. Massa kemudian membakar replika kepala babi yang mereka bawa. Perdebatan terjadi saat massa menolak permintaan polisi agar api dipadamkan. Sebelumnya massa menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumatera Utara dengan memajang replika kepala babi di depan pagar kantor Wakil Rakyat. Massa mengkritik pemerintah tidak berpihak dengan nasib buruh. Sampai saat ini sangat jauh sekali pemerintah berpihak kepada kita. Sangat jauh sekali. Jadi kita masa aksi sangat kecewa dengan pemerintahan sampai saat ini. Di Semarang, Jawa Tengah, aksi buruh diwarnai bentrokan antara aparat dengan ratusan pengunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Bentrokan terjadi saat polisi berusaha memadamkan api dari ban yang dibakar oleh pengunjuk rasa. Massa kemudian menutup gerbang kantor Gubernur dan melempar pagar. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan water cannon dan gas air mata. Aparat Polrestabes Semarang juga menangkap sejumlah orang yang diduga melakukan perusakan. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan pengunjuk rasa berdemonstrasi di kawasan Cikapayang, Dago, Kota Bandung. Di tengah aksi, massa melakukan pelemparan batu, molotov, dan petasan ke arah polisi. Petugas kemudian mengerahkan aparat Brimob dan Dalmas untuk memukul mundur massa ke arah Dipati Ukur. Di Kota Jakarta, kericuhan sempat terjadi saat aksi massa dibubarkan oleh petugas di depan kantor DPR RI. Petugas menerjunkan kendaraan taktis dan menyemprotkan air melalui water cannon. Petugas juga memukul mundur massa aksi hingga ke arah Semanggi. Sementara di kawasan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo mendatangi aksi massa dan mendengarkan tuntutan para buruh. Dalam aksinya, buruh menuntut penghapusan outsourcing, upah yang layak, hingga revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Naik ke atas panggung, Prabowo menjanjikan aktivis buruh Marsinah menjadi pahlawan nasional. Pak, kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Sejauh 7 km dari lapangan Monas, aksi buruh juga digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Sedikitnya ada 6 tuntutan yang disuarakan oleh para pekerja. Mulai dari penghapusan sistem alidaya, menuntut upah layak, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, hingga pembentukan Satgas PHK. Dari aksi buruh, kita ke rangkuman berita sepekan selanjutnya. Usia produktif di Republik ini menghadapi tantangan minimnya lapangan kerja. Jumlah orang kehilangan pekerjaan alias di PHK terus meningkat. Data Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, jumlah PHK di tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Meningkat dari tahun 2023 sebanyak 66.855 orang. Sementara di tahun ini saja jumlah PHK hingga Februari sudah mencapai nyaris 22.000 orang. Bagi yang terdampak PHK, tak ada pilihan lain selain berlomba mencari pekerjaan baru.
Seperti di Gor Cilandak Barat, Jakarta, ratusan orang mencoba peruntungan di job fair yang digelar oleh pemerintah kota Jakarta Selatan. Lebih dari 50 perusahaan menawarkan 3.000 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor industri. Sebagian besar pencari adalah mantan pekerja yang terdampak kebijakan pemutusan hubungan kerja. Kebetulan kemarin kena PHK di bulan Januari. Dari goyang kan. Terus banyak yang dikeluarin juga. Sekitar hampir 100 orang kemarin. Yang juga menjadi sorotan publik sepekan terakhir adalah kasus kecelakaan di Jalan Tol Cisumdawu. 3 penumpang minibus travel meninggal seketika sementara 6 lainnya dirawat di rumah sakit akibat tabrakan minibus dengan truk box di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Sopir truk menyebut minibus dari arah Bandung menuju Cirebon menabrak truk dari belakang saat berada di jalur tengah. Kita jalur tengah, terus kita lagi jalur lambat lah ya. Posisinya tahu-tahu ada mobil dari belakang aja. Nyundul gitu? Nah, nyundul dia. Itu saya kejadian langsung saya bawa pinggir. Polres Sumedang mengungkap insiden terjadi karena sopir minibus mengantuk saat mengemudi. Ketika kecelakaan terjadi, sebagian penumpang minibus sedang tertidur. Saya juga ngantuk gitu, karena nggak ada kegiatan ya selain lihat jalan, lama-lama ngantuk juga. Setelah lewat terowongan Cisumdawu, saya udah nggak sadar, tidur. Nah, begitu sadar, saya itu udah di mobil ambulan, Mbak. Jenazah korban salah satunya dimakamkan di TPU Sukajadi, Kabupaten Bandung pada Rabu pekan lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.